Bismillahirrahmanirrahim. Suatu kali Nabi kumpul para sahabat. Nabi lalu bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Tahu enggak siapa yang pailit nanti di akhirat? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang mengatakan yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, dia sholat, bahkan sholat sunnahnya baik. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, Senin Kamisnya lancar. Kalau begitu yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta, zakat fitrah dia keluarkan. Lalu sahabat berkata, yang tidak haji ya Rasul, Nabi jelaskan, dia haji bahkan sudah umroh berkali-kali. Seluruh sahabat heran. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang tahu yang bangkrut di akhirat kelak? Akhirnya tidak ada yang tahu. Nabi lalu menjelaskan, yang bangkrut nanti di akhirat, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat heran. Lalu sahabat bertanya, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia bayar zakat, dia haji, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, ibadahnya kepada Allah baik, tapi sayang 1000 sayang, hubungannya kepada sesama manusia hancur. Sebelah kanan rumahnya dia bertengkar, depan rumahnya dia musuhi, sebelah kirinya dia berkelahi, sebelah belakang rumahnya pun dia musuhi, seluruh orang di sampingnya hampir dia musuhi semua. Akhirnya di akhirat kelak, ketika di store salatnya, ya Allah ini salatku, datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Medan, dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya ya Allah, saya malu satu kampung, saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah kemudian berfirman, kalau begitu kau ambil dia punya sholat 20 tahun. Nah, dia setor lagi puasanya, ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Medan, dia serobot saya punya tanah 1 meter, saya bertetangga, dia ambil tanahku 1 meter. Akhirnya setiap hujan banjir saya punya rumah, saya mau lapor sama polisi, temannya polisi. Akhirnya apa? Saya kehilangan tanah 1 meter, saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil puasanya 20 tahun. 20 tahun, habis puasanya 20 tahun, datang lagi dia setor lagi zakatnya, ya Allah ini zakatku. Pernah lagi dia datang, ya Allah saya pernah berkantor sama-sama di kantor wali kota Medan, dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya tidak diangkat-angkat jadi pegawai negeri, saya hanya jadi pegawai honor, tidak ada namaku di K1, tidak ada namaku di K2. Saya tanya, kalau tidak ada namamu di K1, tidak ada namamu K2, kau pulang rumahmu, cari di KK, pasti ada. Akhirnya saya tidak diangkat-angkat jadi pegawai, saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil zakatnya 20 tahun, habis sholatnya, habis puasanya, ambil zakatnya, dia setor pula hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi, ya Allah saya pernah sama-sama caleg di Sumatera Utara, dia fitnah saya, dia sebarkan fitnah, akhirnya saya tidak terpilih, saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah ambil hajinya. Habis sholat, habis zakat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang, ya Allah saya juga pernah disakiti, saya minta keadilan hari ini ya Allah. Ini yang tadi banyak amalnya lalu berkata, ya Allah bagaimana lagi, sudah habis amalku. Lalu Allah berfirman, supaya adil, ambil dosa-dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Inilah yang disebut bangkrut, habis amal kebaikannya, dosa-dosanya orang masuk kepada dirinya. Nah, agar kita tidak termasuk orang yang bangkrut, memutuskan persaudaraan, maka Polda Sumatera Utara mengajak kita hadir di tempat ini untuk apa? Agar kita bersatu dan tidak berpecah belah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita simak lebih jauh. Kenapa orang berpecah belah? Apa sebab orang bertengkar? Apa sebab orang bermusuhan? Satu, yang paling aktual sekarang, orang bermusuhan, orang berpecah belah gara-gara apa? Pemilu. Iya, ibu-ibu,
Jangan pecah belah gara-gara pemilu. Jangan bertengkar gara-gara pemilu. Pemilu adalah pesta. Ibu, kalau saya tanya, kalau ibu bercerita pesta, apa yang ada di otak ibu? Kalau kita ingat-ingat pesta, apa yang ada di benak kita? Pasti senang-senang, kita gembira-gembira. Pesta pengantin, pesta ulang tahun. Tidak ada orang datang pesta pengantin takut, kecuali yang ada selingkuhnya di sana, dibawa istrinya, takut itu. Ya, pesta demokrasi ini pesta 5 tahunan. Jangan ibu takut, jangan berpecah belah. Kenapa pemilu biasa pecah belah? Kenapa biasa pemilu bisa ribut? Satu penyebabnya pemilu bisa ribut, gara-gara apa? Politisinya sendiri. Caleg, ayo silakan paparkan visi misimu. Jangan kau sogok rakyat. Jangan bawakan sembako rakyat. Jangan bodoh-bodohi rakyat. Paparkan saja visi misimu. Ibu-ibu, bapak-bapak mau lihat caleg yang baik atau tidak? Lihat balehonya, apa bahasanya. Saya doktor di bidang ilmu komunikasi. Dari kalimat yang ada di baleho, saya bisa tahu ini beleng-beleng atau cerdas. Tahu beleng-beleng? Beleng-beleng tahu? Itu kalau di Sulawesi Selatan, beleng-beleng itu bahasa Indonesianya dungu. Tahu dungu? Tahu dungu? Minum es krim, dia tiup. Itu dungu itu. Beleng-beleng. Bisa ditahu dari mana bahasanya. Coba lihat, kadang-kala ada caleg nggak masuk akal bahasanya. Lahir dari rakyat, hidup untuk rakyat, mati untuk rakyat. Apa maksudmu, bos? Perjelas. Bikinlah program, misal kalau saya terpilih anggota DPR, garam di Kota Medan gratis, jelas. Ya. Maka caleg tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Rakyat juga jangan memeras caleg. Diajak sosialisasi langsung dia bilang, "Wane piro?" Nih. Ibu sekarang ini majelis taklim pandai juga dia politik praktis. Ada caleg datang, "Pak, majelis taklim saya 300 orang. Aman, Pak, saya bisa kendalikan, tapi tolong belikan seragam." Ayo. Malah ada dia tulis, "Siap menerima serangan fajar." DPR RI 700.000, DPR Provinsi 500.000, DPR Kota 300.000, jumlah suara 9. Kehidupan kerasmu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau tanya ibu-ibu. Halo ibu? Bu? Halo ibu? Ada ndak orang yang jadi kaya karena menerima sogokan pada hari pencoblosan? Ada? Paling 300.000. Ibu dikosogok 300.000 jadi kaya ndak? Bapak-bapak kalau tidak terima sogok 300.000 jadi miskin apa tidak? Tidak pengaruh. Tapi kalau menerima 300.000 demi Allah, tidak diterima amal ibadah Ramadannya, tidak diterima amal kebaikannya selama 40 hari 40 malam. Maka ibu-ibu mau bangun negara kita? Bapak-bapak mau bangun Republik Indonesia? Mau? Jangan terima money politik, jangan terima sogok, jangan terima sembako. Perbaiki negara kita ini dengan apa? Hilangkan money politik, hilangkan sogok-sogok. Ibu-ibu, bu, jangan cemas soal isi perut. Allah yang ngatur. Bu, pernah lihat cicak? Pernah lihat cicak? Apa dia makan cicak? Masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Enggak ada terminalnya. Satu terbang, satu di dinding. Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Masih ingat lagu kita waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Udah setengah mati. Itu lagu dulu waktu kita kecil. Dulu lagu-lagu kita waktu kecil bagus-bagus, mendidik. Ya, lagu kita waktu kecil kalaupun dandut apa? Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang.
Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya apa? Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kenikmatan. Dulu lagu kita dulu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur kau cilaka. Ayo Bapak, saudara-saudara sekalian, pertama yang bisa merusak pemilu kita adalah politisinya, calegnya. Yang kedua yang bisa merusak pemilu kita, tim sukses. Ini kadangkala tim sukses sendiri. Disuruh bikin baleho 10, 3 aja dibikin. Ditanya mana yang 7, dia bilang kena angin komandan. Ada tim sukses di sini? Ada. Biasanya itu tim sukses itu kontraktor. Iya. Ibu-ibu, pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Ini SMS lah, ini penghuni sorga dengan penghuni neraka. Dia bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, wah ndak ada enaknya di sini, di blender terus kita. Kamu bagaimana kabarmu di sorga? Masya Allah, enak betul di sini. Akhirnya berkata ini yang dari neraka, mas bro, bolehkah kami jalan-jalan ke sorga? Bolehlah, tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, gampang. Penghuni neraka kan rata-rata kreatif. Gampang, nanti kami jalan keluarnya. Gimana caranya? Kami bikin jembatan dari sorga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Baik kalau begitu, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif, dan efisien. Sementara jembatan dari neraka sorga belum juga dimulai. Dilihat-lihat ini, kenapa itu jembatan dari sorga belum dimulai? Teriaklah ini dari neraka, oi, kenapa kau belum mulai jembatanmu? Kami sudah sampai di tengah ini. Apa kata penghuni dari sorga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, panitia, ada semua di situ. Di sini hanya anak yatim piatu. Pak Imam tidak tahu komputer, salah campur semennya. Anggota DPR ketawa-ketawa, kami tidak masuk di situ, Ustaz. Pernah juga dengar ceritanya anggota DPR di akhirat, Ibu? Pernah dengar? Jadi masuklah ini Pak Imam sorga. Sampai di dalam sorga, ini Pak Imam dilihat banyak anggota DPR dalam sorga. Kok banyak anggota DPR? Di negara saya banyak yang dia PT tangkap tangan. Kok bisa? Dia datang protes sama malaikat, penjaga sorga. Malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sini? Di negara saya kok banyak ditangkap? Kata penjaga surga, "Nggak usah kau ribut." Kenapa? Ini cuma reses, sebentar lagi dia pulang ke neraka. Satu, yang menyebabkan kita ribut pemilu, politisi. Dua, tim sukses. Wahai tim sukses 01, tim sukses 02, silahkan sampaikan kehebatan calonmu, tidak usah kau urusi calon orang lain. Silahkan kau sampaikan apa prestasi calonmu, tidak usah kau urusi kejelekan calon orang lain. Aman. Yang ketiga, yang bisa menyebabkan ini pemilu ribut, apa? Hoax. Ibu-ibu tahu hoax? Tahu hoax? Sepupu satu kali dengan fitnah, bersaudara dengan cerita bohong. Jangankan dalam Islam, jangankan berita bohong, berita benar saja tidak boleh diedarkan apabila itu mengancam kemaslahatan. Saya ulang, dalam Islam jangankan berita bohong, berita benar, berita ada kejadiannya, ada faktanya, ada saksinya, betul itu kejadian, benar kejadiannya. Tapi kalau mengancam kemaslahatan, haram kita edarkan. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu, dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, hindari hoax dalam pemilu ini. Yang biasa kita masuk penjara, bahkan akhirnya berpisah dengan keluarga. Gara-gara apa? Menyebarkan hoax. Ibu-ibu sekarang gampang sekali menyebarkan fitnah. Terima, dia pendukungnya 01. Dia terima di WhatsApp kejelekan 02, maka langsung di-share. Dia pendukungnya 02, dia terima fitnah dari 01, jelekan 01, langsung dia share. Orang keberatan, lapor polisi, ibu masuk penjara, orang jadi presiden. Namanya dongok-dongok, beleng-beleng. Ya, ale bu, ini tukang gosip ini. Nah, kalau begini nih, duduk-duduk begini, damai tapi gersang itu begini. Duduk begini nih, dia tidak cerita tapi mulutnya dong. Apa? Saya tadi lewat, ada yang gosip saya sedengar. Itu juga bajunya waktu di TV One. Pret. Nih. Ibu, yang tukang gosip itu suka ikut campur kan? Iya, biar bukan urusannya dia campuri juga. Orang yang suka ikut campur nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge? Tahu toge, Bu? Coba lihat toge. Di mana-mana dia ikut campur. Gado-gado, pecel, tahu isi, sop Banjar, tahu soto Betawi, selalu ikut campur. Maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan toge tidak ada yang lurus, semuanya bengkok. Makanya kalau ada di Medan pagi-pagi gosip teriaki, toge nih ya. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia?